Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Astri. Semoga teman-teman di masa PSBB ini tetap sehat, stay safe, stay healthy, tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini Bu Astri akan melanjutkan pembahasan kita di mata kuliah perencanaan sosial. Kalau kemarin kita membahas mengenai apa itu ilmu kesejahteraan sosial dan bagaimana profesi dari pekerja sosial. Nah, pada kesempatan hari ini Bu Astri akan membahas mengenai, nilai dan prinsip kesejahteraan sosial. Seperti yang Bu Astri ungkapkan pada pertemuan minggu lalu, Bu Astri menyampaikan bahwa kenapa kita perlu mempelajari mengenai pekerjaan sosial dan juga ilmu kesejahteraan sosial karena, teman-teman ini akan membuat sebuah perencanaan sosial. Jadi output dari mata kuliah ini kan teman-teman mampu melakukan analisis kemudian membuat sebuah perencanaan sosial. Nah, perencanaan sosial ini kan berkaitan dengan masalah-masalah sosial, masalah kesejahteraan sosial. Nah, oleh karena itu teman-teman ini diberikan pengetahuan mengenai, kesejahteraan sosial, kemudian sekali ini mengenai nilai dan prinsip kesejahteraan sosial. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman, komponen dasar untuk menjadi seorang praktisi dalam kesejahteraan sosial itu harus mempunyai 3 komponen. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge mengenai masalah-masalah sosial, masalah kesejahteraan sosial, kebijakan sosial, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada keterampilan atau skill. Nah, yang Bu Astri ketahui bahwa menjadi seorang pekerja sosial, teman-teman itu harus mempunyai skill, skill pendampingan, skill pemberdayaan, kemudian bagaimana mempunyai skill untuk strategi dalam pendampingan masyarakat pada level mikro, meso, dan makro. Karena di dalam kesejahteraan sosial itu ada tiga nih ya, 3 tingkatan gitu dalam pendampingan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga mempunyai nilai atau value yang artinya apa, yang terus pegang teguh itu adalah value untuk sebagai agen perubahan sosial. Jadi itu ya 3 komponen yang harus teman-teman miliki sebagai praktisi kesejahteraan sosial, knowledge, keterampilan, dan juga value. Nah, oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi kesejahteraan sosial itu ada beberapa. Yang pertama adalah pemikiran rasionalisme ekonomi, yaitu layanan kesejahteraan sosial diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu lembaga swadaya masyarakat atau LSM, yayasan, dan juga filantropi. Ini kalau rasionalisme ekonomi. Jadi nanti kalau, eee, suatu negara itu menyerahkan masalah kesejahteraan sosial kepada ketiga ini, ya LSM, yayasan, dan filantropi, artinya itu berarti menggunakan pola pemikiran rasionalisme ekonomi, gitu nggih. Yang kedua, rasionalitas modernis itu adalah modifikasi atau komodifikasi kesejahteraan sosial. Kemudian yang ketiga, manajerialisme, yaitu adanya lembaga sosial modern yang mengelola kesejahteraan sosial. Kemudian yang keempat adalah kompetensi atau sertifikasi kompetensi. Nah, ini yang pemikiran yang mempengaruhi kesejahteraan sosial, oke. Nah, beberapa layanan Kesos itu menyangkut ini ya, banyak sekali tapi sempit, ini maksudnya skupnya lebih spesifik, bukan sempit tapi spesifik ya. Mmm, yang pertama itu sistem penyampaian layanan. Nah, layanan dari petugas pemerintah atau non pemerintah. Kemudian yang kedua, layanan sosial terhadap keluarga. Kemudian yang ketiga, layanan terhadap anak-anak dan generasi muda. Kemudian yang keempat, layanan untuk lansia. Nah, kemudian yang kelima, layanan untuk kelompok berkebutuhan khusus seperti difabel, orang dengan HIV atau AIDS, dan juga dengan orang yang kecanduan narkoba. Kemudian yang keenam, ada layanan bantuan sosial dan asuransi sosial. Itu menyangkut kesehatan umum, kemudian juga ibu hamil, lansia, dan juga difabel. Nah, kemudian yang ketujuh, layanan pengentasan kemiskinan. Nah, ini, juga menjadi,
panduan kok ada menjadi sasaran dalam layanan kesejahteraan sosial itu adalah layanan pengentasan kemiskinan. Kemudian yang kedelapan adalah layanan kesehatan dan kesehatan jiwa, layanan perawatan medik, layanan pencegahan, layanan pendidikan atau konselor, fasilitator, dan pendampingan. Ini adalah beberapa layanan dalam kesejahteraan sosial. Nah, setelah kita mengetahui mengenai layanan, kita juga akan belajar mengenai prinsip dasar dalam kesejahteraan sosial. Nah, ini ada dua pandangan. Yang pertama adalah pandangan Midgley, yaitu tahun 1981. Kemudian yang kedua adalah pandangan Mas, itu tahun 1971. Nah, eh, pandangan Midgley itu bahwa prinsip dasar dalam kesejahteraan sosial itu yang pertama adalah individuisasi, kemudian yang kedua ada intervensi langsung, kemudian yang ketiga determinasi diri dan kemampuan menolong diri sendiri, yang keempat penerimaan, dan yang kelima adalah kerahasiaan. Ini adalah prinsip dasar dalam kesejahteraan sosial yang harus dipegang. Yang pertama individualisasi, kemudian intervensi langsung, determinasi diri dan kemampuan menolong diri sendiri, penerimaan dan kerahasiaan. Nah, ini menurut Midgley. Kemudian kalau menurut Mas itu ada individualisasi, komunikasi, partisipasi, penerimaan, kerahasiaan, dan juga worker self awareness atau kesadaran diri petugas. Ini yang menjadi prinsip dalam kesejahteraan sosial. Nah, kemudian layanan kesejahteraan sosial itu, yang luas gitu ya, itu ada besaran kelompok gitu ya, sasaran itu ada individu, keluarga, kelompok atau komunitas. Nah, kemudian yang kedua berdasarkan tingkat usia kelompok itu ada anak dan remaja, generasi muda, dan juga lansia. Kemudian yang ketiga, kekhususan masalah itu ada koreksional, kesehatan mental, layanan medik, difabel, HIV/AIDS, orang dengan HIV atau AIDS, kemudian prostitusi, trafficking, gelandangan pengemis, migrasi dan bencana serta pengentasan kemiskinan. Nah, kemudian sektor-sektor pembangunan itu ada pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan hidup gitu ya, perumahan, ketenagakerjaan, kehutanan, dan industri, HAM, dan juga agama. Ini adalah besaran dari kelompok. Oke. Nah, ada beberapa tujuan organisasi sosial ya, ini sebagai slide terakhir itu adalah kemanusiaan dan keadilan kebersamaan HAM. Jadi ada kemanusiaan dan keadilan persamaan HAM. Kemudian yang kedua adalah pengendalian sosial, adanya perlindungan kelompok yang tidak beruntung. Serta yang ketiga adalah pembangunan ekonomi, yaitu peningkatan produktivitas individu untuk kesejahteraan. Nah, ini beberapa prinsip dari kesejahteraan sosial kayak gitu ya. Terus nah ini apa namanya mengenai nilai-nilai dan prinsip dari kesejahteraan sosial. Nanti kita masih ketemu lagi satu bahasan mengenai analisis kebijakan sosial sebagai materi terakhir dalam perencanaan sosial. Demikian kuliah pada kali ini. Semoga materi yang Bu Asri sampaikan ini bisa bermanfaat, kemudian bisa menjadi tambahan ilmu sehingga teman-teman bisa melakukan perencanaan sosial ketika teman-teman menjadi praktisi sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.